Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan spoiler Swording the Heaven episode 62. Di episode kali ini sangat seru banget. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua. Kalau udah, mari kita langsung ke spoilernya yuk. Nyambung, mari kita rekap sedikit episode sebelumnya ya. Karena Ziyu mewariskan teknik kekosongan besar pada Yevan, Yevan bahkan membunuh pelayan setia Jihui, Jiren, dan dia juga mengutuk Jihui, seorang penyihir tua. Jihui yang marah langsung mengerahkan pasukannya untuk memburu Yevan secara besar-besaran. Jihui juga mengurung Ziyu agar tidak menghalangi jalannya dan akan menikahkan Ziyu dengan Hua Yunfei. Beruntung di saat kritis, Raja Merak datang menyelamatkan Yevan dan melempar dua penantua keluarga Ji. Karena campur tangan Raja Merak, Honli, master keluarga kuno Ji, secara pribadi turun tangan dari pengasingan. Dia berada di ranah immortal. Setelah Yevan diselamatkan, dia dibawa ke alam rahasia suku iblis oleh Raja Merak dan ditinggalkan sendirian dulu. Setelah itu, seorang wanita cantik dari suku iblis datang. Dia adalah Qiyao. Saat Yevan melihat Qiyao lagi, dia langsung digoda oleh rayuan Qin Hao. Yevan bukan bocah polos, jadi dia secara alami memberikan pelukan kecil yang membuat Qin Hao langsung menjaga jarak aman. Kemudian Qin Hao dengan elegan bertarung dengan Yevan. Alasan utama pertarungan ini adalah Qiyao ingin menguji kekuatan Yevan untuk melihat sejauh mana kekuatan Yevan telah berkembang selama periode waktu ini, dan juga untuk melihat seberapa berbakatnya dia. Selama pertarungan mereka juga saling berbincang satu sama lain, seperti Qiyao mengajak Yevan bergabung dengan suku iblisnya, tapi ditolak. Dan tentang masalah Yevan diburu keluarga Ji karena teknik kekosongan besar. Di tempat lain, kabar mengenai Yevan berkonflik dengan keluarga Ji telah menyebar luas di wilayah selatan. Dan dengan banyaknya intelijen yang dimiliki oleh keluarga Ji dan jaringan yang luas, mereka akhirnya menemukan keberadaan Raja Merak untuk balas dendam yang mendominasi dan terutama menangkap Yevan. Namun itu juga memancing kekuatan lain untuk bertindak bersama, seperti Tanah Suci Yaoguang yang dipimpin oleh Yao Shi, seorang wanita jenius dengan bakat yang sangat tinggi, keluarga Jiang, Sakte Tianshuan. Tapi mereka memiliki tujuan masing-masing menuju alam rahasia suku iblis. Begitu mereka muncul, Honli, master keluarga Ji yang telah mengetahui keberadaan Raja Merak, segera menggunakan pedang panjang berwarna ungu untuk memasang penghalang dan menjebaknya. Bahkan di tengah pertarungan Yevan dan Qiyao, energi itu hampir mengenai mereka. Dalam situasi kritis seperti ini, Yevan langsung menyuruh Qiyao untuk melarikan diri. Qiyao, pergi sekarang, tinggalkan aku. Aku khawatir tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan Raja Merak tidak akan bisa melindungiku. Dalam keputusasaan, Qiyao hanya bisa bergegas untuk pergi. Setelah mengurung Yevan dan Raja Merak, Honli Master berkata, "Raja Merak, kau telah memprovokasiku lagi dan lagi. Apakah kau sungguh percaya diri untuk tak terkalahkan di wilayah selatan? Cepat serahkan Yevan sekarang." Menurut arahan novelnya, di tengah percakapan itu Raja Naga Biru keluar untuk membantu Raja Merak. Namun sepertinya telah diadaptasi. Mungkin keluar ketika Raja Merak benar-benar jatuh dalam situasi terdesak nanti. Kemudian Raja Merak memanggil Yevan ke sisinya. Dalam ketakutan Yevan terbang. Raja Merak berkata sembari tertawa,
Jika kau ingin membunuhnya, hanya mengandalkanmu mungkin tidak akan cukup, kecuali jika kau memiliki Raja Surgawi di keluarga Ji yang masih hidup dan dapat merangkak keluar dari kuburannya. Raja Merak menyuruh Ye Fan untuk memperlihatkan gerakan lengkap sakte Taishuan yang diberikan oleh kakek gila ini. Hal ini membuat Honli Master, keluarga Ji dan yang lainnya tercengang. Dengan mengandalkan status kakek tua gila itu, Ye Fan berharap bisa bebas dari situasi ini. Namun apa daya, Pak tua itu sudah gila. Terlebih lagi Ye Fan telah mempelajari teknik kekosongan besar keluarga Ji. Jadi akhirnya dia tidak bisa lepas dari penangkapan keluarga Ji. Kemudian, Honli Master dari keluarga Ji segera mengeluarkan beberapa pedang besar untuk menyerang Raja Merak. Raja Merak membentuk perisai dan memblokirnya. Setelah itu mereka mulai bertarung secara dominan dan sangat sengit di tahap immortal. Sementara Ye Fan langsung melarikan diri. Anggota keluarga Ji dan kekuatan lainnya juga mengejar. Di bawah pengejaran ratusan orang di belakang, Ji Hui akhirnya menyusul dan segera melancarkan teknik kekosongan tangan besar untuk menangkap Ye Fan, bahkan secara langsung bertarung. Ji Hui, kau nenek tua, kau seperti hantu yang tidak akan hilang, kata Ye Fan sembari menghindar dan lari sekuat tenaga. Tiba-tiba Yao Xi menyusul dan mentransmisikan suara yang sangat lembut dan memikat. Adik Ye, kenapa lari? Ikut aku ke tanah suci Yao Guang. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu. Bahkan keluarga Ji tidak akan berani. Di wilayah selatan, hanya tanah suci Yao Guang yang bisa memastikan keselamatanmu. Pada saat ini, Yao Xi memberi Ye Fan dua pilihan. Pertama, bergabung dengan tanah suci Yao Guang dan menceritakan rahasia istana abadi perunggu. Meski godaannya cukup kuat, tapi Ye Fan tidak memilih keduanya dan melarikan diri. Setelah itu, Hua Yunfei menyusul dan berkata untuk mengikutinya saja ke sakte Taishuan. Tapi Ye Fan masih dalam pendiriannya. Bagaimanapun, hidupnya ada di tangannya sendiri. Pada saat ini, 20 kultivator mengejarnya. Hingga akhirnya Ye Fan sampai di wilayah api dan membuat pelariannya berakhir di jalan buntu. Perlu diketahui, hanya kultivator paling elit yang menyempurnakan senjata yang dapat masuk lebih dalam dan menggunakan wilayah api untuk menempa senjata keren. Selain itu, kekuatan setiap lapisan api di domain api berbeda-beda dan kekuatannya menjadi lebih besar seiring kamu masuk lebih dalam. Ji Hui yang melihat ini sangat senang dan niat membunuhnya semakin kuat. Yao Xi sekali lagi membujuk Ye Fan bergabung dengannya. Namun Ye Fan tetap kokoh. Dalam situasi putus asa, dia memilih untuk memasuki wilayah api yang mengerikan. Meski demikian, Ji Hui dan yang lainnya masih berusaha untuk mengejar dan menghentikan Ye Fan, terutama Yao Xi. Hingga akhirnya Ye Fan dan yang lainnya memasuki domain api keempat. Saat ini pengejaran terus berlangsung. Ye Fan dengan rasa sakit terbakar hanya mengandalkan fisiknya untuk terus terjun lebih dalam. Membuat Ji Hui dan yang lainnya tidak menyangka. Ji Hui berhenti mengejar dan melemparkan daun batu giok hijau ke arah Ye Fan. Meski berhasil dihindari, itu langsung menciptakan kehampaan dan Ye Fan memasukinya. Dan akhirnya jatuh pada wilayah api ungu yang ekstrim di tingkat 6. Sementara Ji Hui dan yang lainnya mengira Ye Fan telah mati dan memutuskan untuk pergi. Karena tingkat 4 sudah batasan bagi mereka. Saat ini Ye Fan berada di domain api tingkat ke-6, diisi dengan energi ungu yang datang dari timur. Oleh karena itu, untuk menetralkan api ungu yang kuat ini, Ye Fan menggunakan benih bodi. Setelah Ye Fan tenang, dia meminum air mata surgawi dan mulai menyembuhkan lukanya.
Yevan kemudian menjelajahi energi ungu yang datang dari timur dan berpikir bagaimana dengan situasi lapisan domain api tingkat 7, 8, dan 9. Pasti sangat mengerikan. Yevan berkata, "Aku harus tetap berada di dalam lapisan ke-6 dan memperbaiki kualiku. Jika sukses, maka aku akan berpikir untuk memasuki level ke-7 dan melanjutkan penyempurnaan." Yevan awalnya kebingungan bagaimana cara menggunakan api ungu ini. Jadi dia mulai melakukan percobaan dulu dengan benih bodi. Setelah percobaan sukses, Yevan mulai menyerap energi ungu sampai batas tertentu. Dengan mengandalkan energi surgawi itu dialirkan ke seluruh tubuhnya dan lautan kesadarannya. Setelah itu, Yevan menggunakan api ungu untuk memurnikan tungku emasnya. Seiring berjalannya waktu, pakaian Yevan terbakar. Secara menyeluruh dia mengalami transformasi selama proses pemurnian tungku dan penerobosan. Hingga akhirnya pemurnian selesai. Yevan duduk di atas teratai hijau berhasil menerobos ke sisi lain. Kemudian Yevan menggunakan energi hitam dan kuning untuk melunakkan kualinya dan kemudian berkeliaran di sekitaran domain api tingkat 7, mengumpulkan semua jenis api langka dan kemudian berulang kali menepanya dan akhirnya membuat senjata ajaib pertamanya, kuali api. Dengan kultivasi Yevan saat ini, dia tidak perlu takut lagi berkeliaran ke sana kemari, terutama kuali api yang sangat penting karena ketika digunakan, Yevan bisa meningkatkan kekuatannya ke ranah kaisar. Rasanya immortal deh.